Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin, hari ini saya berada di pesantren Riyadhus Shalihin di Sibuhuan, Padang Lawas. Kita ketemu di dalam program Jejak Hafiz Santri Riyadhus Shalihin. Program ini sengaja kami berikan kepada Anda untuk memperkenalkan para santri penghafal Al-Quran di pesantren Riyadhus Shalihin ini. Tentunya program ini sekiranya akan bermanfaat bagi Anda karena kita akan menampilkan profil atau sekitar pengalaman para santri penghafal Al-Quran di dalam menghafal Al-Quran. Hari ini kita akan temui seorang anak santri hebat, penghafal Al-Quran, dan kemudian kita akan dialog dengan seorang guru tasmiknya. Tentu harapan kami, Anda jangan kemana-mana, tetap di program Jejak Hafiz Santri Riyadhus Shalihin. Pemirsa, tadi saya telah menyampaikan kepada Anda akan ketemu bincang-bincang dengan salah seorang anak penghafal Al-Quran Santri Riyadhus Shalihin. Hari ini telah bersama saya Afif Rizky Tanjung. Assalamualaikum Bang Afif. Masya Allah. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Apa aktivitas hari ini apa? Libur ya, libur. Masya Allah. Tadi Buya sudah keliling-keliling, mutar-mutar. Katanya, kata Ustadz Zulham, itu Afif katanya, anak penghafal Al-Quran yang pintar, hebat di sini. Masya Allah, Masya Allah. Afif, kalau di keluarga Afif itu nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3 ya. Berarti ada abang, ada kakak, kemudian ada adik. Ada adik ya. Kalau ayah bundanya di mana aktivitasnya? Kalau ayah buka praktek. Kalau ibu kerja di puskesmas. Masya Allah. Bang Afif, sekarang kelas berapa nih? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya. Sudah berapa hafalannya? 5 juz. 5 juz. Jadi mulai menghafal di kelas 1 dan sekarang ini kelas 2 SMP sudah mendapat 5 juz hafalannya. Mulai dari juz berapa? 30, 29, 28, 27, 26. Bang Afif, waktu memutuskan untuk belajar di pesantren Riyadhus Shalihin ini, Bang Afif itu mau kemauan sendiri atau ada pengaruh dari yang lain, dari orang tua misalnya? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri ya. Kenapa? Kenapa mau masuk pesantren dan menghafal Al-Quran? Ingin memperbaiki akhlak Ingin memperbaiki akhlak. dan menjadi penghafal Al-Quran. Menjadi penghafal Al-Quran. Kenapa? Kenapa memilih ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran? Supaya Katanya ingin memberi pahala ya sama orang tua ya. Kalau umpamanya kita menghafal Al-Quran, di Yaumul Qiyamah seorang anak penghafal Al-Quran itu meletakkan, itu pemirsa, meletakkan mahkota kebesaran di kepala kedua orang tuanya. Nih Bang Afif tuh cita-citanya seperti itu. Masya Allah, kita doakan, kami juga doakan dan berharap Anda memiliki anak yang punya cita-cita seperti anak hebat ini. Bang Afif, kalau menghafal Al-Quran ya, atau selama menghafal Al-Quran di sini, kira-kira apa yang Bang Afif peroleh dengan menghafal Quran itu? setelah menghafal Al-Quran, akhlak lebih baik dari dulu. Masya Allah. Kemudian? Dan manajemen waktu sudah teratur dengan membaca Al-Quran. Jadi ada jadwal-jadwal berarti ya. Berarti kalau manajemen waktu yang Bang Afif katakan tadi, berarti ada jadwal yang ditetapkan untuk menghafal Quran, ada jadwal belajar,
Ada juga jadwal main tentunya. Iya, Masya Allah. Jadi orang tua beri dukungan nggak ya? Beri dukungan. Kayak apa? Seperti apa tuh dukungan kepada Bang Afif itu berhasil menghafal Al-Quran? Semua bersungguh-sungguh. Oh begitu ucapan orang tua. Kemudian beri semangat lah ya, beri semangat Bang Afif. Tadi Buya dengar, ini pemirsa Afif Rizky Tanjung ini sudah menghafal 5 juz katanya, ya, sejak dia di sini. Dari sinilah beliau belajar tidak saja menghafal, tapi tentu didahului dengan tahsin ya. Ini program yang smart ya, program yang bagus kiranya di pesantren Riyadhus Shalihin ini. Jadi mengajarkan anak-anak baca Al-Quran, kemudian menghafalnya. Tentu efek dari menghafal Al-Quran itu adalah terbangunnya akhlak sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Afif ini. Jadi katanya sejak di sini dia berubah ya, drastis perubahan akhlaknya. Tentu ini yang kita harapkan ya. Baik, Bang Afif, boleh nggak Buya dengarkan dulu tilawahnya? Boleh, Masya Allah. Silakan Bang Afif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh sarrafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يحب داعي الله فليس بمعجز فليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبروا أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Masya Allah, Masya Allah. Bang Afif, itu kalau tasmi belajar menghafal Al-Quran itu siapa gurunya? Ustadz Zulham Khair. Masya Allah. Jadi pemirsa, tentu Anda ingin ya mendapatkan anak yang seperti ini, pandai baca Al-Quran, kemudian punya hafalan. Kalau Anda ingin, tentunya Anda bisa jadikan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Sibuhuan Padang Lawas ini sebagai pilihan tempat belajar anak Anda. Pastikan Anda memilihkan tempat belajar anak Anda di pilihan yang tepat. Bang Afif, kita nggak punya waktu banyak. Terima kasih sudah bertemu dengan Bang Afif pada kesempatan ini. Buya mau ketemu Ustadz Zulham nanti. Ya. Ketemu lain waktu. Salam dengan Abi dan Uminya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
يا حامل القرآن. Pemirsa, tadi kita telah bincang-bincang ya dengan Hafif Rizky Tanjung, seorang santri penghafal Al-Quran di pesantren Riyadus Shalihin Sibuhuan, Padang Lawas. Tadi saat kita ngomong-ngomong sama Rizky, dia menyebutkan satu nama seorang guru yang katanya punya pengaruh besar pada keberhasilannya dalam menghafal Quran. Katanya Ustadz Zulham Khair. Ya. Sekarang saya sudah bersama beliau. Kita sapa saja pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, senang bertemu antum di pesantren Riyadus Shalihin Sibuhuan, Padang Lawas. Alhamdulillah. Ya. Sudah berapa lama Ustadz ngajar? Alhamdulillah kemarin baru masuk di awal bulan 7. Bulan 7 Iya. ya. Bagaimana menurut antum tentang perkembangan Riyadus Shalihin? Kira-kira tepat nggak kalau anak-anak kaum muslimin itu belajar di sini? Setelah kita melalui pelajaran ataupun kegiatan KBM, kaum muslimin hendaklah memasukkan anak itu di sini. Begitu. Iya, karena kita di sini mengunggulkan program-program seperti program tahfiz kita di sini. Kira-kira gini, kalau Ustadz ada pertanyaan gini, Ustadz selain tahfiz Quran, apa yang bisa diperoleh oleh anak-anak kami jika seandainya belajar kemari? Kita bukan hanya mengunggulkan dalam segi tahfiz Al-Quran, Oh, tapi begitu. kita mempelajari bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi mereka itu aktif dari lisan tulisan. Jadi tatkala kita ngajar di dalam kelas, kita sudah berupaya mengajarkan mereka tanpa adanya terjemahan. Nah, kita Masya sudah Allah. mengajarkan tanpa terjemahan. Nah, untuk tingkat anak kelas 2. Baik, tadi Afif tadi Ustadz ya, dia sebutkan ke saya tadi bahwa dia sudah menghafal 5 juz ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang kelas 2 ya. Iya. Itu masuk kategori cepat atau lambat? Kalau Afif ini alhamdulillah beliau kategori anak yang cepat dalam menghafal. Begitu ya. Iya. Kalau kesehariannya bagaimana? Masya Allah, beliau anak yang kita katakan berakhlak yang sangat mulia sebagaimana akhlak Al-Quran itu tadi. Masya Allah. Kemudian antusias beliau dalam kegiatan program tahfiz ini sangat tinggi. Kemudian antusias beliau tatkala belajar di dalam kelas gitu juga. Tidak ada penurunan. Jadi mungkin kita boleh katakan begini ya Ustadz ya. Sebagai seorang anak penghafal Quran, maka harus sejalan dengan akhlak yang baik. Iya. Begitu ya. Iya. Apakah penekanan akhlak yang baik di sini ini memang merupakan program yang ditekankan, atau Afif sendiri yang punya akhlak seperti itu baiknya? Tentu saja terkait program tersebut ini pastinya terlahir dari sekolah ini. Karena kita ingin mengajarkan Al-Quran, pastinya kita mengajarkan akhlak Al-Quran Masya tersebut. Allah. Jadi sejalan ya. Iya. Sejalan antara akhlak dengan menghafal Al-Quran itu Iya, sendiri ya. Saya teringat juga tuh Ustadz, sebagaimana yang dialog Imam Syafi'i dengan gurunya ya kan, bahwa Imam Syafi'i pernah mengadukan buruknya hafalannya kepada gurunya, lantas gurunya mengatakan bahwa buruknya hafalanmu karena maksiat yang engkau lakukan. Itu artinya bahwa kalau kita ingin memiliki hafalan yang bagus, maka menjauhi maksiat, tentu dengan mengamalkan akhlak-akhlak yang baik. Baik Ustaz, terkait dengan Afif tadi ya, saya dengar itu bacaannya bagus itu. Iya. Itu apa memang ada khusus pelajaran yang mengajarkan anak-anak untuk membaca Al-Quran dengan baik? Kita di sini di pesantren Riyadus Shalihin ini, sebelum kita masuk ke tahap menghafal, kita ada fase belajar tahsin. Tahsin Al-Quran. Jadi, iya, anak-anak masuk, kita perbaiki bacaan-bacaan tersebut. Nah, tatkala ada kesalahan diperbaiki terus menerus. Itu selama kurang lebih 1 semester lebih. 1 semester ya. Kemudian setelah 1 semester itu dinyatakan lulus oleh gurunya, baru ia masuk ke tahap menghafal. Jadi tidak serta-merta menghafal. Iya, tidak. Jadi konsepnya perbaiki dulu, bagusin bacaan, baru mulai menghafal. Baik, Ustadz, yang terakhir Buya mau tanya, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada kaum muslimin terkait dengan program pembelajaran di pesantren Riyadus Shalihin ini. Silakan Ustadz. Alhamdulillah,
terkait pelajaran di sini ataupun di pesantren kita mengunggulkan program sebagaimana yang telah kita sampaikan. Jadi harapan kami semua untuk kaum muslimin agar kiranya antusias juga dalam mengajari anak-anaknya ilmu Al-Quran, terutama masukkan anaknya di pesantren-pesantren tersebut seperti pesantren Riyadus Shalihin Di Sibuhuan, di Sibuhuan, Padang Lawas, Sumatera Ya, Utara. itu terutama. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Ya. Senang bertemu dengan antum Ya, pada Bu, ya. kesempatan ini. Insya Allah nanti kita ketemu ya. Ya, Program kita ini Ustadz, jejak Hafiz Santri Riyadus Shalihin. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di episode yang selanjutnya ya, insya Allah. dengan anak-anak hebat yang lainnya. Iya, insya Allah. Ya, baik. Pemirsa, itu dialog kita tadi dengan Hafiz Afib Rizky Tanjung dan Ustadz Zulham Khair SAG. SPD, Masya Allah. Mudah-mudahan barokah semuanya ya, dan pastikan Anda menjadikan pesantren Riyadus Shalihin Sibuhuan Padang Lawas ini sebagai pilihan tempat anak Anda belajar. Baik, Buya pamit. Ketemu lagi di waktu Ustadz. Ya, assalamualaikum.